Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ridwan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Provinsi Jawa Barat 2023 Batch 2. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja mengajar di kelas 4 SD Kuantum Inti Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sepertinya bahagia semua, wajahnya ceria dan senang ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Arkana, seorang yang tidak hadir. Baik, semuanya siap? Kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama mengucapkan syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Berkat izin Allah kita hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan. Sebelum kita mulai dan kita melaksanakan pembelajaran yang mengasyikkan, menyenangkan dan membahagiakan, kita awali dulu dengan berdoa, membaca suratul Fatihah dan doa belajar ya. Silakan duduk tertib, duduk rapi, kita tengadahkan kedua tangan kita tundukkan kepala dan hati kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala yang berkat dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa dahsyat. Baik, anak-anak hebat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi yang ketiga, membahas tentang salah satu kisah Nabi yang paling kita cintai, Nabi yang paling kita idolakan. Tidak ada lagi panutan selain daripada Nabi kita. Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjalanan pertama kita sudah mengenal sosok Nabi Muhammad dari mulai kecil. Kemudian beranjak menjadi remaja, ya, usianya sudah mulai tumbuh, ya, berkembang fisiknya, menjadi dewasa, kemudian menikah, dan akhirnya dijadikanlah Nabi Muhammad menjadi Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kisahnya Nabi Muhammad. Di mana puncaknya kisah Nabi Muhammad? Hari ini kita akan membahas submateri yang terakhir. Tapi sebelumnya, Bapak ingin mereview satu submateri yang minggu lalu kita sudah pelajari, yaitu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat diangkat menjadi Rasul. Masih ingat usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 40. Pintar, 40 tahun. Diangkat menjadi Rasul saat usia 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad sedang berada di mana? Ingat, namanya ada guanya gua apa? Hiro. Gua Hiro namanya. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan risalah dan Nabi Muhammad memulai perjalanan dakwahnya menjadi wajib. Gak ada tawar menawar.
wajib Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat siapa? Jibril. Yang mana malaikat Jibril itu dititipkan wahyu oleh siapa? Allah. Sampailah kepada Nabi Muhammad wahyu itu, dan sampailah sekarang kepada siapa? Kita semua. Ini hasilnya. Nah sekarang kita akan lanjutkan materi puncak atau yang terakhir adalah materi saat Nabi Muhammad apa? Hijrah. Ya, Nabi Muhammad hijrah. Baik, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini membahas tentang kisah Nabi Muhammad hijrah. Di posisi Nabi Muhammad lagi di mana, mau kemana? Dari Mekah mau kemana? Dari Mekah. Nah hijrahnya mau kemana? Mau ke Cibubur? Bukan. Kemana? Jauh banget. Kemana? Nah hijrah ke Madinah. Tujuan pembelajaran dari submateri saat hijrahnya Nabi Muhammad itu, kalian semua bisa menceritakan ya kisah Nabi Muhammad itu saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalian bisa cerita. Kalau sudah bisa cerita, kira-kira paham apa enggak tuh? Paham. Kalau kalian bisa menceritakan, itu kalian sudah pasti paham. Kalau sudah paham, ya keinginannya, harapannya lagi apa? Mulai masuk ke dalam hati, sadar akan pentingnya ya kisah itu menjadi apa? Menjadi teladan. Oke, jadi menceritakan, kemudian bisa apa tadi? Paham, kemudian bisa sadar, dan kalian bisa melakukan. Kira-kira tujuan pembelajarannya seperti itu bisa dipahami? Saya, nah, Bapak ingin memotivasi kepada kalian, apa sih manfaatnya setelah kita mengetahui ceritanya dan kalian dapat menceritakannya? Kira-kira menurut kalian apa sih manfaat dari mengetahui kisah Nabi Muhammad ini? Ada yang bisa mengetahui manfaatnya bagi kalian bisa mengetahui cerita Nabi Muhammad? Bisa lebih pintar. Oke, good. Kalian akan bisa lebih pintar lagi tentang riwayat atau kisahnya Nabi Muhammad. Apa? Ibrat? Lebih ke pengalaman. Bisa menjadi pengalaman buat hidupnya Ibrat. Ya, apalagi? Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik hidup kita dikarenakan ada siapa? Ada panutan. Ya, yang kita tiru, yang kita lihat dirinya Nabi Muhammad. Kita tahu dari mulai awal sampai akhir, dari mulai lahir sampai wafatnya Nabi Muhammad. Kita mau ngikutin nih perjalanannya Nabi Muhammad ini, jadi baik kita. Terakhir ada lagi apa? Bisa meneladani kepatuhan terhadap agama. Bisa meneladani kepatuhan kita terhadap ajaran agama. Jadi agama itu, ya, itu bisa tercermin dalam pribadinya Nabi Muhammad. Nah kita nggak usah lihat orang lain, lihat aja kisahnya pribadi Nabi Muhammad seperti apa dalam beragama. Patuhi itu. Kerja. Nah menurut Pak Fauzi, manfaat bagi kita belajar kisah Nabi Muhammad adalah kita akan lebih sabar. Karena Nabi Muhammad begitu sabar dalam perjalanan hidup. Kemudian akan menjadi tekun. Karena Nabi Muhammad dalam berdakwah sangat tekun, ya, dan yakin. Ada keyakinan yang kuat di dalam dirinya kepada siapa? Allah. Jadi hasbunallah, cukup Allah di dalam hatinya Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Ya, kalau dalam hati kita cukup Allah, itu kehidupan insya Allah akan mudah. Oke, seperti itu ya untuk tujuan pembelajarannya. Nah, Bapak ingin memberikan satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Apakah kalian tahu nih, mengapa Nabi Muhammad harus hijrah sih? Kenapa nggak di Mekah aja? Kalau usah jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ke mall aja, ke Madinah ngapain gitu. Kenapa Nabi Muhammad harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Oke, coba siapa yang pernah dengar? Coba Ibu boleh. Kalau masalahnya, karena
karena perlakuan kafir. Wow, keren, masya Allah. Karena perlakuan kafir, perlakuan yang tidak mengenakan, ya, kepada Nabi Muhammad. Jadinya Nabi Muhammad, ya, harus dihijrahkan ke Madinah. Ada lagi, masih banyak alasannya. Oke, Devano. Karena ancaman kaum kafir. Wah, nambah lagi. Kalau diancam, yang diancam bukan hanya apa? Bukan hanya pemikirannya, bukan hanya caranya, tapi yang lebih berat diancam itu apanya? Nyawanya Nabi Muhammad terancam. Wah, ini dia. Oke, ada lagi nggak? Satu orang lagi yang bisa nambahin? Cukup, 2 orang bisa mewakili. Ya, benar jawaban dua-duanya sama lengkap. Itu, ya, latar belakangnya itu Nabi Muhammad hijrah itu karena dipersekusi, ditutup semua akses dakwahnya dan diancam kehidupannya. Kalau dia melakukan terang-terangan sekali lagi, ya, kehidupan habis riwayat. Ya, gajah tepuk tangan buat Devano dan Indra. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin memperlihatkan, kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oke. Kalau kelihatan, kira-kira menurut penglihatan dan pengamatan kalian ini gambar apa ini? Ini situasi Mekah yang bukan zaman sekarang, tapi zaman dulu modern. Ya. Nah, ini kondisi begini nih. Coba kalau sekarang kebayangan sama kaliannya gimana? Modern. Banyak hotel sekelilingnya. Malah udah pencakar langit hotelnya itu, ya. Kemudian di sampingnya lagi, ini apa ini? Menurut kalian kira-kira? Madinah zaman dulu, ya. Zaman dulu begini Madinah, ya. Masa-masa dulu hitam putih lah kalau lagi gambar video ataupun foto itu. Begini. Sekarang Madinah juga sama, sekelilingnya hotel, modern juga, ya. Sekarang di atasnya ini apa ini? Madinah juga, tapi ikonnya adalah masjid apa namanya? Masjidil Haram. Ya, masjid. Madinah apa? Masjid apa kalau Nabawi. Madinah? Nabawi. Ya, kubah hijaunya. Tepat di bawah kubah hijau ini, disinilah makamnya Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa ya, semoga kita semua Allah izinkan, sempatkan untuk bisa berziarah ke dua tanah haram ini ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke, inilah titik kota di mana Nabi Muhammad memulai perjalanan dan mengakhiri perjalanan. Dimulai dari kota, diakhiri di kota, dimulai dari Masjidil, diakhiri di Masjid. Kisah Nabi Muhammad tidak panjang ke kota-kota lain. Yang menyebar ke kota-kota lain itu siapanya? Sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad menyebar sahabatnya aja ke kota lain, ke negara lain. Nabi Muhammad fokus di sini aja dua tempat ini. Makanya ketika turun wahyu itu Al-Quran, ya, itu cuma 2 tempat. Satu Mekah, 2 Madinah. Makanya suratnya 1 surat Makkiyah, 2 surat Madaniyah. Jadi nggak ada Al-Quran diturunin di Indonesia, nggak ada Al-Quran diturunin di Malaysia, nggak ada Al-Quran diturunin di Amerika, di Cibubur nggak ada. Cuma 2 kota ini. Ini karena kenapa? Nabi Muhammad hidupnya di sini. Kalau Nabi Muhammad hidupnya di mana? Kuantum, ada surat kuantumia. Nggak ada di sini ada. Oke, kita lanjutnya. Nah, sekarang kita buat apa? Drop. Oke, sekarang silakan buat drop. Apa drop? Siap ya. Oke, Bapak kasih nama ya, grupnya ya. Nama grup 1 kita kasih Makkah. Ya. Grup 2 kita kasih Madinah.
Grup 3 kita kasih Nabawi, grup 4 kita kasih Ka'bah. Ya, kemudian pertama sebelum ke tontonan video, ini ada bahan bacaan dulu. Ya, kalian baca dulu, telah dulu kisahnya Nabi Muhammad saat hijrah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita Q&A. Ya, kalian tanya, Popozi jawab. Popozi berikan dulu bahan materinya. Ya. Boleh kursinya atau orangnya yang membalikkan badan hadap ke Pak Fauzi. Oke. Ya, dari bahan bacaan yang sudah kalian baca, ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ada yang ditanyain? Cukup tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oh, ada apa nih? Apa dia? Kenapa Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua? Namanya gua apa? Tahu. Nah, itu bacanya sur. Sur, namanya gua sur. Alasannya dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Kalau ketangkap, taruhannya adalah nyawa. Jadi saat dikejar oleh kafir Quraisy ini, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berdua ketemu dengan gua. Udah nggak ambil pikir lagi, cara yang paling tepat adalah bersembunyi di gua sur tadi. Masuk ke dalam gua sur, jejak kakinya Nabi Muhammad, jejak kakinya Abu Bakar yang namanya berjalan di atas pasir yang kering, kira-kira masih ada nggak jejak? Masih. Ketahuan nggak kira-kira? Ketahuan sampai di mulut gua habis nih, gak ada jejaknya lagi di Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Jangan-jangan Nabi Muhammad sama Abu Bakar ada di dalam gua ini, kata kafir Quraisy. Udah ambil apa, udah siap pedang, ketahuan benar-benar di dalam masuk. Udah selesai perjalanan Nabi, nggak akan ada cerita Popozi di sini ceritain ya. Ya, terus gimana dong bisa selamat? Ya. Allah yang memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara jaring laba-laba. Ya, setelah Nabi Muhammad masuk ke dalam bersama Abu Bakar, ada seekor laba-laba yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat jaring di dalam di mulut goa. Sehingga kalau sudah nih Bapak buatnya. Ini mulut gua nih, ya. Ini mulut gua ya. Nih, Allah perintahkan laba-laba. Dia buat jaring, ya. Nabi Muhammad ada di mana? Ada di dalam. Nabi Quraisy ada di mana? Ketika melihat, jejaknya kaki Nabi Muhammad udah nggak ada di sini. Tapi kok jaring laba-labanya nggak rusak? Dia malah tertutup, ya, tertutup. Kalau misalkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam, pastinya jaring laba-labanya apa? Hancur terus. Tuh, kafir Quraisy ternyata dikelabui sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Muhammad ada di dalam. Ya, nah, jawab. Akhirnya apa yang terjadi? Balik kanan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat di dalam. Lu gak ada laba-laba. Kalau Allah udah berkehendak mudah keselamatan itu hadir, ya, jadi jangan takut hidup selama kita dalam diri dan hati kita punya siapa? Allah Subhanahu. Jangan aja mudah hidup, ya. Oke, terima kasih, bagus. Mari tepuk tangan buat Adin Bejak. Kita langsung video ya. Kalau barusan kalian lihat kisahnya di dalam cerita yang ada tertulis lembaran, sekarang kalian bisa lihat
dari kisah singkat Nabi Muhammad versi kafir. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, setelah kalian selesai nonton film kisah Nabi Muhammad saat hijrah, ada aktivitas yang selanjutnya, ya. Tugas kelompok mencari jejak Rasul. Ya, seperti apa yang tadi Bapak sudah berikan bahan materi itu, kalian silahkan buat mind mapping. Oke? Terima kasih. Kelompok akan dapat satu karton. Karton ini kalian nanti bisa berkreasi membuat mind mapping dari bahan materi yang tadi Bapak berikan, gunting dan tempel, ya. Judulnya di situ adalah Saat Hijrah. Oke, baik, alhamdulillah anak-anak, hasilnya sudah dibuat oleh masing-masing kelompok mind mapping yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Oke, selanjutnya setelah ini kita lanjutkan. Nah, ya, pembuatan dari Pak Fauzi. Kalian sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dari mulai Mekah, kenapa beliau Muhammad SAW harus pindah ke Madinah. Dan apa yang harus dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad saat meninggalkan Mekah ke Madinah. Dan kalian sudah mengerjakan tugas juga. Kisah Nabi Muhammad SAW saat hijrah ini, yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya apa? Satu, kesabarannya Nabi Muhammad. Dua, keteguhannya Nabi Muhammad. Tiga, keyakinannya Nabi Muhammad kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, ada satu tugas terakhir individu, kerjakan dalam waktu singkat, ya. Ada lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kerjakan. Terima kasih. Silakan kembali duduk lagi. Kak Aldio, Kak Levano duduk, boleh. Silakan duduk. Baik, anak-anak hebat, terima kasih sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya. Hasilnya alhamdulillah jawabannya benar semuanya.
Dan berarti pemahaman kalian sudah bagus ya dari proses pembelajaran hari ini. Nah, Bapak ingin mengajak sama-sama kepada kalian untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Kisah Nabi Muhammad saat hijrah. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil? Ya, kesimpulan apa yang bisa diambil oleh kita bersama? Satu hal saja yang bisa kalian simpulkan kisah Nabi Muhammad saat hijrah. Kira-kira apa? Boleh? Ayo, berani? Coba. Oke, Ibra, apa Ibra? Kesimpulan. Ya, apa? Menurut Ibra? Apa? Karena perlakuan kafir Quraisy. Oke, kembali lagi ya. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad hijrah itu karena ada perlakuan kafir Quraisy yang tidak mengenakan, ya, sehingga ancamannya itu sangat besar terhadap Nabi Muhammadnya. Ada lagi yang mau kita tambahin? Kesimpulannya tidak ada. Baik, Bapak tambahkan satu ya untuk kalian semua. Bisa dilihat di sini. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah ini menandai titik balik penting dalam sejarah Islam. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad ini merubah semua ya peradaban Islam yang sehingga sampai detik ini kita bisa merasakannya. Ya, ada banyak perubahan ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka apa yang terjadi? Hijrah ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap tekanan dari kafir Quraisy. Ya, mudah-mudahan anak-anak hebat, perjalanan kisahnya Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafatnya Nabi Muhammad yang sudah kita pelajari bersama-sama itu bisa kita jadikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mengenal Nabi Muhammad bukan hanya sampai di kelas ini, tapi kita nanti akan bertemu dengan Nabi Muhammad di mana? Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, kita udah kenal karena kita sudah belajar di kelas bersama-sama di sini ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup ya perjalanan hari ini. Nah, tanya jawab. Untuk di akhir ini Bapak beri kesempatan kira-kira nih ya saat hijrah saja Bapak ingin ngasih pertanyaan kepada kalian nih. Pertanyaan saat hijrah ya, di gua mana Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kafir Quraisy? Saat itu Abu Bakar cemas khawatir. Kemudian Nabi Muhammad menasihati kepada Nabi Muhammad bahwa kita bukan berdua, tapi kita bertiga. Maksudnya bertiga dengan siapa? Allah. Ketika kafir Quraisy itu mendapatkan gua Sur itu, ya, kemudian kafir Quraisy gagal, ya. Kenapa? Karena ditolong oleh siapa? Ya, baik. Kita lanjut yang terakhir, refleksi. Apa saja hal-hal yang sudah kalian pahami dari kisah Nabi Muhammad ini? Satu hal saja sebut apa? Good. Harus tegar menghadapi kehidupan, ya. Oke, apa Ibra satu lagi? Sabar. Terakhir dari Bapak, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari kisah Nabi Muhammad ini? Apa yang kalian rasakan setelah kita pelajari kisah Nabi Muhammad? Merasa lebih nyaman dan aman karena ada keyakinan dalam diri kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Perjalanan pembelajaran hari ini alhamdulillah berakhir selesai. Sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, cukup, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktik mengajar dengan uji kinerja di PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah terlaksana.
Semoga praktik mengajar saya dapat meningkatkan pengalaman untuk terus mengajar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.